baik. Selamat pagi Bu Lisa dan Bu Reni. Ya, terima kasih pagi ini yang cerah ini mungkin telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan bagaimana mobil Tesla-nya seperti apa dan mungkin yang masih dibingungkan seperti apa. Nah, mungkin kan waktu itu kita sudah telepon nih dan mungkin waktu itu juga saya menjelaskan tentang bagaimana spesifikasi yang mungkin kurang jelas dan kurang mengerti juga. Nah, mungkin untuk saat ini Bu Reni dan Bu Lisa tertarik di mobil Tesla tipe apa nih? Mungkin yang saya boleh tahu terlebih dahulu. Kalau dari saya sendiri itu mungkin mobil Tesla yang tipe S ya. Kalau Bu Lisa sendiri itu gimana? Kalau saya sama sih sama kayak Bu Reni, saya tertarik juga yang model S. Ya, jadi kemarin kan saya udah sempat dikirimin nih sama Mas Jainur sama Mbak Anissa. Ada videonya juga, ada brosurnya, ada gambarnya. Namun mungkin di sini saya akan bertanya lebih detail lagi untuk apa saja sih spesifikasi dan fitur mobil serta mungkin kelebihan dan itu. Mungkin lebih bisa dijelaskan kembali Mas Jainur. Oke, baik. Mungkin untuk sebelum kita lanjut ke spesifikasi dan kelebihan mungkin serta kekurangan mobilnya, mungkin kita bisa tonton ulang terlebih dahulu ya tentang video dari yang terutama ini Tesla Model S Plaid terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk operator bisa ditampilkan videonya terlebih dahulu. Oke, baik, setelah menonton video dari dan spesifikasi dari Tesla Model S Plaid yaitu, nah mungkin untuk langsung saja saya jelaskan tentang spesifikasi, fitur, dan kelebihannya ya. Nah, mungkin yang pertama untuk mungkin bisa digeser Mas di spesifikasinya. Ya, baik. Jadi kita pada saat ini untuk mobil Tesla S Plaid ini yaitu kan mobil sedan yang mana sedan listrik dan otomatis juga. Tesla Model S Plaid ini diketahui dibekali dengan 3 motor listrik dengan sistem penggerak semua roda alias all-wheel drive yaitu AWD dan dilimpahi dengan berbagai fitur yang canggih dan fitur keamanan yang tinggi terutamanya yaitu yang terutama kita menggunakan fitur autopilot, yaitu salah satu fitur yang paling terkenal dari semua Tesla, termasuk yaitu Tesla Model S. Karena kita ini Tesla Model S Plaid, yaitu dengan fitur keselamatan terintegrasi yang disebut Tesla Autopilot. Fitur autopilot ini mengandalkan 12 sensor ultrasonik 360 derajat. Radar ultrasonik bagian depannya bisa melihat keadaan sekitar hingga 160 meter ke depan. Nah, untuk urusan performa sendiri tidak bisa diragukan lagi, yaitu Tesla Model S Plaid ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 hingga 96 km per jam, yang mana yaitu menggunakan waktu dengan kurang dari 2 detik aja, dan top speed-nya yaitu sampai di 320 km per jam. Oke, baik, kembali lagi Mas. Nah, untuk inti dari kelebihan dari model Tesla S Plaid ini yaitu performa tinggi dengan fitur yang lengkap dan canggih. Lalu tingkat aerodinamikanya pada desainnya yaitu tinggi, didesain dengan mengedepankan keselamatan pengguna, tampilan interior dan eksterior yang modern.
dan memiliki fitur autopilot yang canggih. Mungkin begitu sih untuk spesifikasi, kelebihan, dan fitur mobil untuk Tesla Model S Plaid ini sendiri, Mbak Reni. Oh ya, tadi kan udah dijelasin ya spesifikasinya Mas. Nasa giliran mau tahu nih buat perawatan dan cara pengisian bahan baterainya itu gimana. Nah, karena ini kan juga mobil listrik. Jadi saya kurang tahu Mas buat yang mobil listrik ini. Tolong bisa dijelasin. Iya baik Bu Lisa, untuk cara perawatannya sendiri itu terbilang cukup mudah ya karena dengan adanya penggunaan mobil listrik saat ini menjadi kontribusi penting mengurangi polusi udara dikarenakan gas buang yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk biaya perawatannya sendiri itu berkisar Rp400.000 dan cara pengisian baterainya pun saat konsumen membeli mobil Tesla, kami akan memberikan instalasi khusus untuk mengisi ulang baterai di rumah. Kami juga akan mengurus penambahan daya listrik ke PLN sehingga konsumen sudah dapat menerima jadi. Seperti itu Ibu Lisa. Tadi kan udah dijelasin ya itu terkait apa chargernya di mana. Nah, itu bagaimana kalau jaringan servis itu kan berhubungan dan berkaitan dengan jaringan service center. Nah, ketersediaan spare part itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, baik untuk ketersediaan spare part. Nah, ini kan di Tesla sendiri itu memiliki beberapa dealer mobil Tesla sendiri memiliki fasilitas service center yang mana tetapi sebagian besar dealer itu memiliki pusat layanan terpisah. Adapun dealernya yang terutama yang berada di Indonesia itu cuma ada satu, Mbak. Jadi terletak di Jakarta Utara dan sebagian besar dealer mobil Tesla itu menjual aksesoris mobil dan Anda dapat membeli aksesoris original dari mereka di dealer sendiri, yaitu yang mana terletak di Jakarta Utara nantinya. Jadi untuk ketersediaan spare part dan mungkin untuk layanan service center sendiri jangan bingung sih. Jadi mungkin nanti akan ada pegawai juga yang akan langsung menghubungi dan mendatangi juga nantinya juga. Kalau ada kebingungan atau apapun itu, begitu. Buat selanjutnya saya penasaran nih Mas sama mobil listriknya. Nah, untuk jarak tempuh mobil listrik ini berapa ya? Untuk begini Bu Lisa, untuk jarak tempuh mobil listrik itu sendiri tuh dapat melakukan perjalanan sehingga 524 km hanya dengan sekali pengisian daya. Untuk selanjutnya pengisian daya itu jadi per pengisian daya 524 km. Begitu Ibu Lisa. Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya juga tidak jauh-jauh dari pertanyaan itu. Itu kan mobil listrik ya, Mas. Kalau ada konsleting itu gimana ya? Soalnya kan kita tahu bersama bahwa sekarang itu musim penghujan. Takutnya itu nanti kalau ada konsleting atau gimana itu lebih lanjutnya seperti apa, Mas? Oke, baik, mengenai konsleting listrik dan apalagi kan kita berada di Indonesia juga ya, terutama yang mana sering hujan, terus di Jakarta juga sering banjir juga ya Bu Reni ya. Nah, mungkin untuk Tesla sendiri sih jangan panik atau jangan bingung dan jangan ragu juga kalau ingin membeli mobil Tesla. Yang mana kan, jadi untuk kelebihan dari Tesla sendiri itu ada Tesla itu bisa dibilang bisa mengambang di atas air. Jadi begini, Tesla itu bisa mengambang di atas air dan melaju mulus ketika melewati banjir. Karena di lantai mobil yang rata, karena di Tesla sendiri itu lantai mobil yang rata tertutup rapat untuk menyimpan paket baterai dan unit penggerak mobil. Dan rancangan ini itu sangat kedap air sehingga ketika ada air dan volume cukup besar, mobil otomatis sedikit terangkat. Jadi ada fitur tersendiri yang mana untuk menghadapi banjir itu bisa berubah sendiri atau secara otomatis mobil terangkat begitu. Nah, dan secara tak langsung mobil Tesla itu tidak dapat mudah tenggelam seperti mobil biasa. Berbeda dengan mobil konvensional yang memiliki banyak celah untuk dimasuki air.
karena bos Tesla sendiri, Elon Musk, mengklaim mobil buatannya dapat menjadi perahu dalam waktu terbatas. Jadi mobil dapat bermanuver berkat putaran roda, tetapi tidak direkomendasikan juga karena hakikatnya mobil ini kan dibuat untuk di darat, bukan di air, begitu Bu Reni. Nah, jadi mungkin untuk masalah konsleting listrik, apalagi untuk menerjang air atau banjir, untuk sementara atau dalam waktu yang singkat, mobil Tesla bisa dikatakan bisa mengambang dan sedikit mengangkat mobilnya secara otomatis, begitu sih. Oh ya Mbak, tadi kan udah dijelasin fitur-fiturnya nih, udah lengkap, serta kelebihannya juga udah dijelasin. Nah, sekarang giliran saya mau nanya nih, untuk kisaran harga sekarang itu berapa, dan harga purna mobilnya itu juga berapa? Nah, mobil Tesla sendiri ini kan produk dari Amerika Serikat. Jadi kalau model Tesla S itu sekitar 129.990 US dollar. Sekitarnya 1,85 miliar ya. Kalau harga purna mobilnya sendiri di Indonesia tuh sekitar 1 miliar. Nah, ini ada beberapa price list Tesla. Yang model 3 itu 1,5 miliar. Yang kedua itu Tesla Model S ya, yang tadi itu 2 miliar. Yang ketiga Tesla Model X itu 2,6 miliar. Yang Tesla Model Y 593 juta. Yang Tesla Cybertruck itu 1,8 miliar. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu masih rendah ya, Bu Lisa, harganya jadi 1 miliar. Seperti itu. Baik, tadi kan udah terkait harganya ya. Mungkin ini saya bergeser sedikit ya, karena tadi saya juga malah lupa untuk menanyakannya. Jadi kalau untuk kekurangan mobil listrik itu seperti apa, dan bagian interior serta warnanya itu ada apa saja ya? Oke, baik. Mengenai tentang kekurangan yang mana masih dibingungkan untuk Bu Reni dan masih ragu ya tentunya. Nah, mungkin untuk kekurangan sendiri jangan khawatir Bu Reni. Jadi untuk kekurangan sendiri Tesla sih bisa mengatasinya. Tetapi tetap ada ya yang kan kekurangan itu pasti ada. Jadi untuk kekurangan sendiri yang pertama yaitu sama seperti mobil listrik lainnya, karena ini kan mobil listrik dan yang tentunya memerlukan apa-apa juga mahal. Nah, untuk harga mobil listriknya yaitu menjadi kekurangan terutama, yang mana mobil listrik Tesla ini masih relatif mahal. Begitu. Dan untuk kedua, karena kita berada di Indonesia ya Bu Reni, jadi untuk stasiun chargingnya yaitu masih minim. Karena untuk penggunaan dan pemakainya juga kan kita masih sedikit di Indonesia, begitu. Nah, untuk yang ketiga, ground clearance-nya masih rendah, begitu sih. Nah, tetapi untuk kelebihannya, yang mana kita langsung berlanjut untuk segi interiornya, karena kan tadi Bu Reni tentang menanyakan tentang segi interior ya, mungkin bisa digeser sedikit Mas. Nah, begini, untuk segi interior sendiri, Tesla Mobil S itu sebelumnya didesain dengan interior layar sentuh vertikal 17 inci yang kemudian diganti dengan layar horizontal ya mirip Tesla Model 3. Dan berbeda dengan Tesla Model 3, tetapi klaster pengukur digital tetap ada pada mobil tipe S. Namun untuk model S atau tipe S ini, roda kemudi memiliki desain yuk pesawat atau layaknya nanti menjadi pilot, begitu. Jadi mungkin untuk yang cita-cita pilot bisa banget sih membeli untuk produk Tesla Model S ini. Nah, lalu untuk pada bagian interior Tesla Model S ini kita bisa merasakan kesan futuristik. Desain interior Tesla Model S ini diklaim menggunakan bahasa desain minimalis dan didominasi dengan warna hitam serta dipadukan dengan akses karbon fiber. Bisa dilihat di ini ya, layar PPT ini sendiri. Nah, terus lalu untuk kapasitas yang disuguhkan untuk Tesla Mobil S ini bisa mengangkut hingga 5 orang penumpang, yaitu dan kursi-kursi yang dimilikinya juga cukup nyaman karena dilengkapi dengan adjustable headrest.
dan pengaturan kursinya itu juga full elektrik. Oke, mungkin kita bisa bergeser di bagian warna. Nah, yang pertama ini kita mengusung grey metallic. Oke, lalu selanjutnya. Oke, yang kedua ini kita ada warna solid black. Oke, yang selanjutnya ada warna red mica. Oke, baik, dan selanjutnya kita mempunyai dua warna lagi, yaitu ada pearl white dan blue metallic. Karena kita mungkin belum bisa menampilkan, mungkin itu. Jadi ada 5 warna utama dari Tesla model S-Plaid ini sendiri, Bu Reni, begitu. Baik, Mas. Tadi banyak banget ya kelebihannya, sama fitur-fiturnya di situ sudah canggih banget, terus warna-warna pilihan warnanya juga banyak. Namun di sini kan saya juga menyesuaikan sama anggota keluarga saya ya. Jadinya untuk space mobil itu sendiri itu gimana ya, Mas? Seberapa besar gitu? Oke, setelah untuk pertanyaan space sendiri, jadi jangan khawatir, karena kan tadi saya bilang untuk space mobil Tesla ini dipenuhi dengan bisa diisi dengan 5 orang. Nah, untuk model S-Plaid ini sendiri, sedan 5 seater dengan panjang 4.978 mm dan lebarnya 1.850 dengan wheelbase 2.959 dan tinggi 1.443 dan jarak sumbu rodanya 2.959 dan jarak pijak roda depan sebesar 1.580 sendiri, begitu. Jadi jangan khawatir sih untuk space dan kenyamanan mobil Tesla sendiri. Pastinya sangat nyaman dan sangat bisa digunakan untuk keluarga terutama, begitu. Oh ya, Mas. Tadi kan udah dijelasin tuh, udah lengkap. Tadi saya juga udah nanya tentang harganya kan. Nah, saya kelupaan nih, Mas, buat cara bayarnya. Ini bisa kredit atau enggak? Kalau misalkan bisa kredit nih, terus cara bayar angsurannya itu kemana ya? Mungkin bisa dijelasin Masnya atau Mbaknya. Ya, baik. Untuk pembayarannya sendiri itu bisa lewat bank ya, Bu. Banknya tuh Bank Mandiri. Nah, itu tuh kalau kredit itu juga bisa, dan pembayarannya pun juga lewat Bank Mandiri. Jadi tuh kreditnya tuh angsurannya bisa per bulan, kayak gitu. Nah, untuk Bu Reni dan Bu Lisa, apakah jatuh sama Tesla Model S? Oh ya, Mbak. Kalau saya tertarik sih buat Tesla Model S ini. Nanti Ya. habis sesi ini, saya akan kirim nomor saya ke Mbak, biar nanti Mbak bisa menghubungi saya dan konfirmasi tentang pembayaran dan lain-lain gitu ya, Mbak? Ya, baik. Nanti kami akan persiapkan surat-suratnya ya, Bu. Sesegera mungkin akan dikirimkan ke tempat Ibu. Mungkin nanti Ibu juga bisa kirimkan alamat juga ya, Bu. Nanti kami akan menghubungi Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, nanti berarti saya bisa langsung kirim alamat sama nomor HP saya di chat meeting ini ya? Iya, terima kasih. Iya. Oke, baik. Setelah tadi saya jelaskan dan saya jelaskan juga mengenai tentang spesifikasi, kekurangan, model, dan lain-lain. Mungkin untuk Bu Reni dan Bu Lisa sendiri, tertarik nggak nih untuk Tesla Model S sendiri? Kalau dari saya sih sangat tertarik ya, Mas. Nggak tahu tuh kalau Mbak Lisa. Gimana? Kalau saya juga tertarik gitu, Mas. Oke, baik. Karena sama-sama tertarik juga dan sama-sama berminat, mungkin untuk lebih lanjutnya akan saya kirim nomor saya melalui CPWA atau CP dari Bu Reni atau Bu Lisa nantinya. Jadi mungkin untuk kelanjutannya bisa kita berhubungan langsung melalui CP tersebut ya, Bu Lisa atau Bu Reni. Ya baik Mas Yainur, terima kasih juga sama Mbak Anissa yang udah menyempatkan waktu. Mungkin nanti saya dan Mbak Lisa akan menghubungi dan mengkonfirmasi lebih lanjut terkait pembayaran dan lain sebagainya.
Makasih ya buat Mas Zainur dan Mbak Anissa sudah menyempatkan waktunya. Oke, baik. Terima kasih juga saya ucapkan. Terima kasih juga saya ucapkan diucapkan oleh partner saya Mbak Anissa Rahma. Mungkin untuk selanjutnya bisa menghubungi juga ya ke CP yang tertera tadi. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatan dan waktu yang pagi yang cerah ini. Mungkin itu saja ya presentasi pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya dan Mbak Anissa Rahma, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.